Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Project. Kali ini kita akan berbicara mengenai percobaan. Percobaan dalam tindak pidana disebut juga dengan pogging atau attempt. Percobaan ini menurut KUHP tidak ada pengertiannya dalam KUHP, hanya berupa syarat-syarat percobaan, tepatnya kapan adanya suatu percobaan dapat dipidana. Percobaan ini diatur di pasal 53, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi ada 3 unsur dalam percobaan, yakni yang pertama itu ada niat, kemudian yang kedua itu ada permulaan pelaksanaan, kemudian yang ketiga itu pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Kemudian, apakah percobaan pada semua tindak pidana dapat dipidana? Apakah percobaan pada semua tindak pidana dapat dipidana? Tidak. Hanya kejahatan saja yang dapat dipidana, pelanggaran tidak. Pasal 54. Ada beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dipidana, yaitu percobaan duel atau percobaan tanding, atau dalam hal ini adalah bertengkar satu lawan satu, itu mau melakukan duel itu tidak dipidana. Tapi ketika sudah melakukan duel itu dapat dipidana. Tapi kalau mau saja tidak dapat dipidana. Pasal 184 ayat 5. Kemudian percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan, pasal 302 ayat 4. Kemudian percobaan penganiayaan perhiasa, pasal 351 ayat 5. Kemudian percobaan penganiayaan ringan, pasal 352 ayat 2. Percobaan sebagai strafoudenanggrond. Percobaan di sini dipandang sebagai perluasan dapat dipidananya orang. Dianggap ada percobaan jika sudah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Percobaan di sini tidak dipandang sebagai delictum sui generis. Percobaan dipandang sebagai Tatbestanoudenanggrond, yaitu percobaan adalah suatu kesatuan bulat tindak pidana. Percobaan adalah delik yang sempurna dalam bentuk yang khusus. Delictum sui generis, penganutnya adalah Mulyatno atau Pompey. Kemudian dasar pemikiran Mulyatno bahwa percobaan adalah Tatbestanoudenanggrond, yaitu dalam pandangan dualistik tidak mungkin ada PJB kalau tidak ada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana kalau tidak ada tindak pidana. Oleh sebab itu percobaan dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau delik yang sempurna, tapi bentuknya yang istimewa dan tetap berbahaya menurut pandangan masyarakat. Dalam KUHP ada perbuatan percobaan yang berdiri sendiri seperti pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Yang juga percobaan tidak mampu penganjuran yang gagal pasal 163. Pasal 104 ini percobaan pembunuhan terhadap presiden atau kepala negara. Itu bisa dipidana. Yaitu misalkan presiden kita akan dibunuh atau sudah ada perencanaan, itu termasuk dalam kategori makar. Kemudian bagaimana dengan hukum adat? Hukum adat tidak mengenal delik
tidak sempurna, tetapi hanya ada delik selesai, yaitu ketika dia membunuh ya membunuh, kalau tidak membunuh, tidak akibatnya tidak membunuh ya berarti tidak ada tindak pidana. Itu menurut hukum adat. Pasal 209 KUHP, pasal tersebut intinya mengatur tentang penyuapan dan percobaan melakukan suap. Jadi perbuatan menjanjikan sesuatu benda dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Jurisprudensi MA nomor 145 K/KR garis miring 1955 tanggal 22 Juni 1946 menyatakan bahwa seorang dipidana karena memenuhi rumusan delik pasal 209 ayat 1 percobaan melakukan suap dianggap sebagai delik selesai, yaitu ini pasal penyuapan ya. Jadi menjanjikan barang, bukan percobaan melakukan korupsi, penyuapan. Ini sudah dianggap sebagai delik selesai. Kemudian kesimpulan percobaan melakukan suap dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri. MA mengikuti Tatsbehtan Auch Denengrand. Kemudian dasar patut dipidananya percobaan. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patutnya dipidana percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Yaitu di sini adalah niat dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian teori objektif, menurut teori ini dasar patutnya dipidana terletak pada sifat berbahaya atau perbuatan. Teori objektif dibagi menjadi dua. Teori objektif formil, teori ini menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan pada tata hukum. Apabila seseorang melakukan delik percobaan, berarti dia telah melakukan sebagian dari delik yang terlarang yang membahayakan tata hukum. Di sini membahayakan hukum seseorang. Teori objektif material, teori ini menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan pada kepentingan atau benda hukum. Kemudian ada teori campuran. Teori ini menekankan dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sisi subjektif dan objektif. Penganutnya adalah Profesor Mulyatno. Kemudian skema teori-teori percobaan. Percobaan, teori subjektif, kemudian teori objektif, kemudian ada teori campuran. Teori objektif dibagi menjadi dua, teori objektif formil dan teori objektif material. Dalam percobaan, tadi telah saya katakan bahwa ada tiga unsur dalam percobaan. Yang pertama itu adalah niat, kemudian permulaan pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah tidak selesainya karena bukan kehendaknya pelaku. Jadi ada halangan dari luar. Niat kebanyakan para sarjana seperti Simon, Van Hemel dan Van Dijk van Hattum, Hazelwinkel Suringa, John Kerr, Mesger mempersamakan niat dengan kesengajaan dalam semua corak. Faust tidak setuju dengan pendapat di atas. Faust berpendapat bahwa niat sama dengan kesengajaan dengan maksud. Lanjut, bagaimana dengan pendapat Profesor Mulyatno terhadap niat? Yang pertama, niat jangan disamakan dengan kesengajaan. Niat baru berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi sebuah perbuatan yang dikehendaki, tetapi akibat tidak timbul. Jadi akibatnya tidak menimbulkan, tapi sudah ada kehendaknya, sudah ada perbuatan untuk melakukan sesuatu. Kalau niat belum semua ditunaikan menjadi perbuatan, maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang memberi arah pada perbuatan.
sifat melawan hukum, subjektif onreh elemen. Ketiga, oleh karena itu niat jangan disamakan dengan kesengajaan. Oleh karena itu, niat jangan dibuktikan dari kesengajaan apabila kejahatan itu muncul atau timbul. Kesimpulan pendapat Mulyatno, dalam hal percobaan selesai niat sama dengan kesengajaan. Dalam hal percobaan tertunda, percobaan terhenti atau tidak lengkap, atau gehorte poging atau incomplete attempt, niat hanya merupakan sifat melawan hukum yang subjektif onreh elemen. Jadi di sini niat dari Profesor Mulyatno berpendapat niat itu beda dengan kesengajaan. Contoh dari buku BNA. Percobaan selesai. Contohnya A bermaksud menembak B. A sudah tarik pelatuk pistolnya dan meletus, tapi B mengelak. Percobaan tidak selesai. A bermaksud membunuh B dan telah mempersiapkan pistolnya, tapi keburu ketahuan petugas keamanan kalau A membawa senjata api tanpa izin. Jadi percobaan telah selesai itu dia telah menarik pelatuknya. Itu adalah permulaan pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, melainkan tapi B mengelak dari pistolnya itu, tembakan tersebut. Jadi sudah selesai ini percobaan ini. Kalau yang percobaan tidak selesai, mau membunuh tapi sebelum ada permulaan pelaksanaan, tapi sudah mempersiapkan pistolnya, tapi ada ketahuan sama petugas sekuritasnya, maka diamankanlah pelakunya, maka percobaan ini tidak selesai. Jadi niat itu belum, permulaan pelaksanaan itu belum ada. Kemudian permulaan pelaksanaan. Teori atau dasar-dasar dapat dibidannya percobaan. Yang pertama adalah teori subjektif. Penganutnya adalah Van Hammel. Dikatakan ada permulaan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatannya telah ternyata ada niat untuk melakukan kejahatan, sikap batin jahat dan berbahayanya dari pembuat. Kemudian teori objektif material Simons. Dikatakan ada permulaan pelaksanaan apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain. Contoh dari teori-teori tersebut pada kasus. Pada delik formil, A bermaksud mencuri sepeda motor. A sudah mempersiapkan peralatannya berupa gunting besi, kunci T. A lompat pagar tapi keburu ketahuan warga. Analisis. Apabila digunakan pendapat Van Hammel, maka perbuatan A sudah dikatakan percobaan pencurian karena unsur kepastian niat untuk melakukan kejahatan sudah ternyata dalam perbuatan melompat pagar. Apabila digunakan pendapat Simon, maka perbuatan A baru perbuatan persiapan karena belum mulai melakukan perbuatan yang tersebut dalam rumusan delik mengambil barang. Misal A ketahuan ketika sedang menuntun motornya. Pada delik material, A bermaksud membunuh B dengan meledakkan mobil yang dikendari B. A telah mempersiapkan dinamit untuk dipasang di mobil B. Ketika A mengendap-endap untuk masuk ke halaman tempat mobil B, biasanya diparkir, A keburu ketahuan petugas keamanan dan diringkus. Analisis. Menurut Van Hammel, perbuatan A sudah merupakan percobaan pembunuhan karena niat jahat telah terlihat dalam perbuatannya. Ketahuan membawa dinamit untuk membunuh. Menurut Simon, perbuatan A belum bisa dikatakan perbuatan percobaan, tapi persiapan
Kalau ukuran Simon dikatakan ada percobaan apabila ada perbuatan yang secara langsung berakibat pada akibat perbuatan yang dilarang. Misalnya saklar dinamit telah ditekan A dan meledak, tetapi B berhasil keluar dengan selamat dari ledakan tersebut dan tidak mati. Teori-teori lain yang terkait dengan permulaan pelaksanaan, teori objektif formel Dante, yaitu adanya permulaan pelaksanaan apabila yang telah dilakukan tersebut telah memenuhi salah satu dari rangkaian kelakuan seperti yang dilarang dalam rumusan delik. Misal dalam perbuatan pemalsuan, apabila salah satu rangkaian delik pemalsuan tersebut telah dilakukan pelaku, maka telah terpenuhi permulaan pelaksanaan dan ada perlukaan terhadap tata hukum. Jadi menurut Dante harus ada kehendak yang sama di satu pihak dan hubungan material di lain pihak. Zevenbergen, yaitu adanya permulaan pelaksanaan apabila sebagian dari lukisan delik telah dilaksanakan atau terrealisir. Lanjutan, teori campuran. Menurut Profesor Mulyatno, percobaan mengandung dua unsur, yaitu unsur objektif adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan dan subjektif ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Betullah daripada hal di atas, maka untuk menentukan adanya permulaan pelaksanaan harus bertolak dari sifat atau inti dari percobaan, sifat atau inti delik pada umumnya. Lanjutan, ada permulaan pelaksanaan apabila secara objektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekatkan pada kejahatan yang dituju atau mengandung potensi mewujudkan delik tersebut. Subjektif dipandang dari sudut niat, tidak ada keraguan-raguan lagi dari delik atau kejahatan mana yang harus dituju. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Kemudian pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Unsur ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri dapat terjadi karena yang pertama adalah adanya penghalang fisik. Misal A mau menembak B, tapi tangan B ditangkis C sehingga tembakannya meleset. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya perbuatan karena akan adanya penghalang fisik. Yang kedua, misal seseorang mau mencuri, gerak-geriknya mencurigakan petugas keamanan. Jadi sudah ketahuan dengan petugas keamanan. Kemudian adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran atau objeknya. Misal seseorang tidak mati ditembak karena dia pakai rompi anti peluru. Seseorang mau mencuri mesin ATM tetapi terlalu berat untuk mengangkatnya. Jadi rompi anti peluru ini merupakan objek yang menjadi penghalang pada objek tersebut, pada orang atau objek yang mau ditembak tersebut. Bagaimana tidak selesainya perbuatan dengan kehendak sendiri? Mengundurkan diri secara sukarela, prohtrit, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan untuk delik yang bersangkutan. Lalu tindakan jadi sudah mau melakukan kejahatan tapi mengundurkan diri, tidak jadi. Tindakan penyesalan, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan telah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau atau mencegah timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal seseorang memberi makanan yang telah dibumbui racun pada korban, tetapi dengan segera ia memberi penawarnya. Tindakan penyesalannya adalah memberi penawarnya tersebut. Menurut MVT perlu dicantumkan unsur ketiga ini adalah yang pertama, untuk menjamin bahwa supaya orang yang dengan kehendaknya sendiri secara sukarela mengurungkan kejahatan yang telah dimulai tetapi belum terlaksana atau tidak dipidana. Untuk menjamin sisi kemanfaatan,
Usaha yang paling tepat atau efektif untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melawan kejahatan tetapi dengan secara sukarela mengurungkan pelaksanaannya. Tidak selesainya perbuatan dengan kehendak sendiri merupakan alasan penghapus pidana yang diformulasikan sebagai unsur pompe. Kemudian alasan pemaaf menurut Van Hatum dan Umar Sunaji. Kemudian alasan penghapusan penuntutan penganutnya adalah Voss dan Profesor Mulyatno. Dengan adanya unsur ketiga pada pasal 53 ini ada dua konsekuensi. Yang pertama konsekuensi material, artinya unsur ketiga ini adalah unsur yang melekat pada percobaan bersifat aksesorir, tidak berdiri sendiri. Apabila tidak selesai perbuatan karena kehendak mengundurkan diri, maka tidak ada percobaan. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi formil di bidang prosesual. Unsur ketiga tersebut karena dicantumkan dalam pasal 53, maka unsur tersebut harus disebutkan dalam surat tuduhan atau dakwaan dan dibuktikan. Menurut pendapat ini, unsur ketiga ini tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat aksesorir, dapat berdiri sendiri. Jadi walaupun seseorang mengundurkan diri, maka percobaan tetap dipandang ada. Misal seseorang yang dianjurkan untuk membunuh, tetapi dia merasa kasihan dan tidak jadi membunuh. Plagier tidak dipidana, tetapi penganjur tetap dipidana. Percobaan mampu dan tidak mampu. Jika objeknya sasarannya tidak mampu, maka tidak percobaan MVT, bukan kriteria percobaan tidak mampu. Misal, mau membunuh orang, pelakunya mengira sedang tidur dan dia menikamkan pisaunya, tapi ternyata orang tersebut sudah mati. Jadi orang yang sudah mati dikira orang itu masih hidup. Jadi tidak mampu, tidak mau membunuh, tapi objeknya ini ya sudah mati. Bagaimana dikatakan bahwa percobaan itu tidak mampu? Mengenai percobaan tidak mampu karena alatnya tidak mampu mutlak, karena alat tersebut tidak mungkin timbul delik selesai. Tidak mampu relatif. Tidak mampu relatif dapat dilihat dari dua segi: keadaan tertentu dari alat pada pembuat melakukan perbuatan. Dua, keadaan tertentu dari orang tuju. Maksudnya, satu adalah potas adalah racun yang bisa membunuh orang dengan dosis tertentu. Apabila potas hanya dalam dosis kecil, maka tidak akan berefek apa-apa. Kemudian keadaan tertentu dari orang yang dituju. Keadaan tertentu dari orang tidaklah sama dengan keadaan orang rata-rata. Gula pada hakikatnya bukanlah racun dan tidak mematikan, dan bukanlah alat yang mampu, tetapi menjadi alat yang mematikan apabila diberikan pada orang menderita diabetes. Pendapat para ahli tentang percobaan mampu dan tidak mampu, menurut Simon dikatakan ada percobaan mampu apabila perbuatan alat tertentu tersebut membahayakan benda hukum. Alat tersebut harus secara adekuat mampu membahayakan benda hukum. Jika menurut keadaan normal alat tersebut tidak akan menimbulkan bahaya terhadap benda hukum, maka tidak ada percobaan mampu. Pompe. Ada percobaan mampu jika perbuatan atau alat yang digunakan mempunyai kecenderungan melakukan delik selesai. Van Hatum, seperti halnya Simon dan Pompe, Van Hatum juga menggunakan hubungan kausal yang adekuat. Alat yang digunakan juga secara adekuat mampu untuk mewujudkan delik selesai. Profesor Mulyatno dalam menentukan percobaan yang mampu dan tidak mampu, Mulyatno tidak menggunakan hubungan kausal yang adekuat, tetapi menggunakan ukuran dasar patut dipidananya percobaan, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum. Jadi ukuran bukan secara kausatif tetapi normatif. Ukuran yang digunakan Mulyatno didasarkan pada Indruh teori kesan yang berasal dari von Baer di dalam bukunya
Edmund Mesger dikatakan ada percobaan mampu apabila dalam keadaan tertentu ada perbuatan yang menimbulkan kesan bahwa ada permulaan pelaksanaan yang dipidana. Hubungan kausalitas tetap diperhatikan, tetapi bukan untuk menentukan percobaan mampu atau tidak, tetapi untuk menentukan berat ringannya pidana. Kajian perbandingan pasal 23 KUHP Swiss. Contoh, seseorang mau mencuri dompet, mencopet, ternyata saku orang tersebut kosong atau tidak berisi dompet. Seseorang mau membunuh dengan pistol, ketika hendak menarik pelatuk ternyata masih dikunci. Pasal 23 KUHP Swiss. Jika alat yang dipakai untuk mencoba melakukan kejahatan atau objek terhadap mana dilakukan kejahatan adalah sedemikian rupa hingga perbuatan memang tidak mungkin dilaksanakan dengan alat atau terhadap objek yang demikian, maka hakim boleh mengurangi pidana menurut kebijaksanaannya sendiri. Jika si pembuat berbuat kebodohan unverstand, hakim boleh tidak menjatuhkan pidana. Mangel am tatsbihtan. Mangel kekurangan, tatsbihtan keadaan yang betul sempurna atau mencocoki rumusan delik. Istilah ini dikemukakan oleh Graf Suhdorna 1910. Kekurangan mencocoki rumusan delik dalam ilmu hukum pidana Jerman. Misalnya membunuh orang yang sudah mati, menggugurkan kandungan ternyata dia tidak hamil. Ada kekurangan dalam mencocoki rumusan delik. Di sini dapat dikatakan objeknya tidak mampu. Beberapa pandangan para ahli terhadap mangel am tatsbihtan. Simon dan Pompey memang tidak ada percobaan karena objeknya tidak mampu. Van Hamel dan Jonker tetap memandang ada percobaan karena menganut teori percobaan yang subjektif. Titik tekannya pada sifat berbahaya watak dan pembuat. Karni membedakan antara percobaan tidak mampu dan mangel ab tatsbihtan. Menurut kami, membunuh orang yang sudah mati, mencopet dompet ternyata kantong kosong adalah percobaan tidak mampu. Tapi beda dengan mangel ab tatsbihtan. Mangel ab tatsbihtan kekilafan anasir delik. Contoh, melarikan perempuan yang ternyata sudah cukup umur. Mangel ab tatsbihtan bukanlah putatif delik, tetapi kekilafan anasir delik. Mangel ab tatsbihtan identik dengan fatality dwelling. Beda antara mangel ab tatsbihtan dengan delik putatif. Pada mangel ab tatsbihtan, seseorang itu tahu bahwa perbuatan itu dilarang atau diancam pidana, tapi dia salah kira mengenai keadaan. Fatality dwelling error facti. Contohnya mencuri barang yang dikira milik orang lain ternyata punya sendiri. Pada delik putatif, seseorang tersebut mengira bahwa dalam hukum pidana positif perbuatannya dilarang dan diancam pidana, tapi ternyata perbuatan tersebut tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Contohnya orang berhubungan suami istri, berzina, suka sama suka, dan masing-masing belum terikat perkawinan. Orang tersebut mengira perbuatan diancam pidana, tapi dalam hukum pidana pasti tidak dirumuskan sebagai tindak pidana. Pemidanaan terhadap percobaan. Pasal 53 ayat 2 maksimum dikurangi 1/3. Maksimum pidananya, misalkan maksimum pidananya 9 tahun, maka maksimumnya dikurangi 1/3, yaitu 6 tahun. Maksimum dikurangi 3. Untuk delik-delik yang diancam pidana mati atau pidana hidup, maksimal pidana 15 tahun. Pasal 53 ayat 4 untuk pidana tambahan sama dengan delik selesai. Konsep KUHP atau RKUHP mengenai percobaan. Pengaturannya lebih luas dan lebih rinci. Untuk yang pertama, unsur-unsur atau batas kapan dapat dipidana suatu percobaan, batasan atau pengertian mengenai perbuatan pelaksanaan, masalah pengunduran diri secara sukarela, roh trit dan tindakan penyelatatikir reu, percobaan tidak mampu. Itu adalah menurut konsep RKUHP mengenai percobaan. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai percobaan di KUHP pasal 53. Semoga bermanfaat
untuk teman-teman yang sedang kuliah di bidang hukum pidana khususnya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat, sedikit bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.